Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Kareba. Pemirsa, senang sekali hari ini di hari yang cerah ini saya Rifa Majid kembali menjumpai Anda dalam salah satu program talk show kesayangan kita bersama Pak Tere, panggung obrolan terkini. Dan hari ini spesial juga, saya akan mengajak Anda untuk sama-sama mengikuti obrolan yang ini juga sangat dekat, sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bersama sehari-hari kita tuh menggunakan produk-produk kosmetik untuk perawatan tubuh, baik itu untuk kecantikan dan juga kesehatan. Nah, tapi nih baru-baru ini pemirsa, BBPOM Makassar melakukan sidak di wilayah Sulawesi Selatan dan mengamankan ada ribuan produk-produk kosmetik yang ternyata selain ilegal juga mengandung bahan-bahan berbahaya. Bayangkan gimana efeknya ya kalau misalnya kosmetik tersebut, produk tersebut kita gunakan dan pasti ada dampak yang timbul. Nah, makanya di hari ini di Pawatere saya akan mengajak Anda untuk mengetahui cara cerdas memilih kosmetik yang aman bersama dengan narasumber saya yang cantik-cantik yang sudah hadir di studio IDIS TV Makassar. Yang pertama, di samping saya ini adalah Kepala Balai Besar POM Makassar, ada Ibu Dr. Andahar Dadingsi APTM HSM atau akrab disapa Ibu Naning ya. Iya. Assalamualaikum Bu Naning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baji-baji. Baji-baji. Sehat dan kelihatan segar banget nih pagi ini ya. Iya. Kemudian selain ada Ibu Naning di sini sebagai kepala balai, kita juga kehadiran duta kosmetik aman, ada besti saya. Teman-teman saya yang pertama ada Siti Nur Hadijah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Akrab disapa DJ ya? DJ. Oke, DJ bukan DJ yang itu ya. Nah, kemudian juga ada Shelby Andra Magufira. Assalamualaikum Shelby. Oke, waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, nanti boleh gantian ya. Iya, Kak. Nah, sesuai dengan topik obrolan kita pagi ini nih Bu ya. Memilih kosmetik yang aman. Ini kayaknya memang harus dan wajib kita tahu bersama. Karena sehari-hari kan kita menggunakan produk kosmetik ya. Tapi harus diluruskan dulu, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Kosmetik itu sebenarnya apa sih? Ada jenis-jenisnya kah? Ada definisinya sebenarnya seperti apa Bu Naning? Oke. Jadi kosmetik itu adalah sediaan bahan yang digunakan untuk di bagian luar tubuh manusia. Contohnya di bagian epidermis atau kulit. Nah, kemudian digunakan pula di rambut. Nah, rambut itu pasti untuk kebersihan rambut ya. Shampoo berarti ya. Bisa gitu. Nanti macam-macam tuh. Selain tadi kan kulit, rambut, kemudian di kuku. Nah, kuku yang Pewarna kuku pewarna gitu ya. kuku gitu. Kemudian juga di organ genital luar. Kalau perempuan kan ada tuh produk feminine hygiene, nah itu termasuk. Kemudian rongga mulut ataupun membran mukosa mulut, yaitu contohnya adalah untuk pasta gigi, untuk mouthwash gitu. Nah, sebenarnya yang menggunakan kosmetik ini tidak hanya perempuan ya, tapi laki-laki juga, ya kan? Di antaranya kalau untuk kulit itu banyak, dia untuk perawatan kulit, skincare, kemudian untuk sediaan untuk kebersihan itu sabun, sampo, kemudian juga ada sediaan bayi untuk bayi, yaitu kosmetik untuk bayi, termasuk sampo juga, sabun juga gitu ya. Kemudian untuk sediaan rias. Nah, ini kan sediaan rias, make up. Kemudian juga yang tadi organ genital luar itu, seperti contohnya sabun-sabun feminine hygiene. Nah, itu. Kemudian juga ada sediaan wangi-wangian. Wangi-wangian itu termasuk dari parfum, eau de toilet, kemudian apalagi ya, kolon itu. Kemudian ada juga sediaan kuku. Sediaan kuku itu seperti
cat kuku, pembersih kuku. Nah, itu diantaranya dan yang tidak kalah menariknya untuk wanita yaitu sediaan untuk rias wajah. Pemerintahan Oke, tapi lebih jauh lagi pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap produk kosmetik, makanan juga. Tapi kan kita fokusnya ke kosmetik hari ini. Sejauh apa sih pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM gitu terhadap produk-produk kosmetik khususnya di Sulawesi Selatan ini? Iya, kalau untuk pengawasan produk kosmetik itu tentu saja kita melakukan pengawasan baik di sarana produksinya maupun di retail ya. Di retail itu kita lihat produknya itu apakah legal, legal artinya terdaftar atau tidak di Badan POM. Ya. Kemudian juga selain itu kita melakukan sampling dan pengujian, yaitu untuk menguji apakah produk itu sudah sesuai atau mengandung bahan berbahaya yang dilarang. Nah, itu termasuk yang kita lakukan. Nah, kemarin pada bulan Juli ya, kita melakukan penertiban kosmetik ilegal. Tapi kita melakukannya di 4 kota. 4 kota yaitu Kota Makassar, kemudian Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Sinjai. Nah, lumayan juga ternyata ditemukannya kosmetik-kosmetik yang tidak terdaftar itu atau mengandung bahan berbahaya itu sebanyak 697 item, sebanyak 16.171 pieces. Wow. Dan itu mempunyai nilai keekonomian sekitar 350 juta. Oke, dan ini sangat merugikan masyarakat gitu Iya, ketika bisa sampai ke tangan masyarakat. Selain ilegal tadi ada yang ditemukan memiliki atau mengandung bahan berbahaya. Wah, ini yang harus kita waspadai bersama nih pemirsa. Dan gimana sih sebenarnya cara atau tips yang bisa kita lakukan ketika ingin membeli atau memilih produk-produk kosmetik yang aman gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama usai jeda bersama dengan Bu Naning dan juga 2 duta kosmetik aman, tetap di Pautere. Kembali lagi masih di Pautere, panggung obrolan terkini bersama dengan Bu Nani sebagai Kepala Balai Besar POM di Makassar dan juga 2 duta kosmetik aman. Kita membahas tentang gimana cara memilih kosmetik yang aman. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa salah satu tugas dan peranan dari Balai Besar POM di Makassar adalah melakukan pengawasan. Tapi upaya apa nih yang dilakukan lebih jauh lagi upaya pengawasan dari Balai Besar POM ini? Iya, jadi kan dalam upaya pengawasan itu kita mempunyai 3 pilar ya Mbak ya. Satu pilarnya pemerintah itu kami. Ya, contohnya tadi melakukan pemeriksaan, melakukan penindakan, melakukan. Terus kemudian kita juga menyentuh pilarnya masyarakat atau pilarnya konsumen. Nah, itu kita melakukan pemberdayaan terhadap konsumen. Di antaranya yaitu melalui kegiatan-kegiatan KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Jadi kita mengedukasi kepada masyarakat umum, masyarakat mahasiswa semuanya itu melalui kegiatan KIE. KIE-nya itu bisa berupa KIE dalam bentuk pertemuan luring maupun dalam bentuk daring. Nah, kemudian juga kita melakukan penyebaran informasi dalam rangka mengedukasi konsumen, yaitu melalui berbagai media massa, media sosial juga, yaitu kami punya IG, mempunyai Facebook, Balai Besar POM Makassar. Nah, itu bisa informasi-informasi yang terkini ada di sana semua gitu. Kemudian yang baru-baru saja ini kita melakukan kegiatan namanya BPOM Goes to Campus dan BPOM Goes to School. Nah, ini peran kita kepada anak-anak pelajar dan mahasiswa itu melakukan edukasi-edukasi, baik edukasi tentang keamanan pangan, tentang kosmetik aman,
tentang obat gitu ya. Nah, terus untuk kegiatannya yaitu berupa kegiatan pembentukan duta kosmetik aman. Oke. Nah, ini Mbak berdua ini, Mbak DJ sama Mbak Shelby, sama kita juga mempunyai duta Ewako. Oke. Ya, kalau duta kosmetik aman ini KIE khusus tentang kosmetik. Kalau duta Ewako kita itu di tingkat provinsi. Ya, kita mengambil 1000 duta dari SMA, MAN, SMK, kemudian sama mahasiswa. Menjadikan 1000 duta. Nah, itu mempunyai tugas, mereka nanti akan melakukan KIE di bidang pangan dan kosmetik. 1 duta minimal harus meng-KIE-kan kepada 10 orang. Jadi kalau 1000 duta berarti ada 10.000 orang yang sudah teredukasi tentang kosmetik ini gitu. Biasa. Kemudian satu lagi ada pilar, satunya adalah pilar pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini kan yang membuat kosmetiknya. Benar. Nah, ini kita lakukan pendampingan pelaku usaha ya. Program kita namanya Pedang Puang Bakso, yaitu mendampingi pelaku usaha UMKM terutama ya di pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik. Jadi kalau ada pelaku usaha kosmetik mau mendaftarkan produknya, nah datanglah ke kami minta pendampingan untuk dibimbing sampai mendapatkan izin edar. Tapi tentu saja harus sesuai dengan ketentuan dan regulasi. Dan biar bisa kita pantau bersama apakah produk yang dihasilkan ini aman untuk dikonsumsi masyarakat atau tidak. Dan sebagai perpanjangan tangan dari Balai Besar POM di Makassar ada duta kosmetik ini tadi yang rutin melakukan aktivitas informasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, kita ke DJ dulu mungkin ya. DJ, sejauh ini apa sih? Kita tahu bersama ini adalah kegiatan tugasnya memberikan informasi, edukasi. Tapi lebih jauh apa saja sih tugas dan peranan dari teman-teman duta kosmetik ini? Nah, iya Kak, terima kasih banyak. Nah, menarik nih Kak, tugas dari Duta Kosmetik Aman itu sendiri, tentunya kita sebagai agent of change dan spokesperson dari Badan POM itu sendiri, kami ditugaskan untuk melakukan KIE seperti yang disebutkan oleh Bunda Naning tadi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana sih pentingnya menggunakan kosmetik yang aman. Tentunya juga kami memiliki tugas untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat agar dapat menelaah dan menyaring ceritanya informasi tentang kosmetik yang aman. Perlu diketahui juga nih Kak, kalau indeks kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan kosmetik yang aman itu masih perlu untuk ditingkatkan dan masih kurang. Iya, betul sekali. Kemudian juga tren klaim iklan yang berlebihan atau pelanggaran tentang iklan itu tentang kosmetik yang aman itu masih banyak sekali pelanggarannya dan meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, kami sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM, kami memiliki tugas untuk terus melakukan KIE kepada masyarakat, kepada semua generasi tentunya kan sekarang generasi milenial, generasi-generasinya kami, jadi lebih mudah kami untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar tercipta generasi yang sadar gitu. Oh, ternyata kosmetik yang aman itu sangat berguna bagi kami, dan apabila kami menggunakan kosmetik yang tidak aman, tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan. Iya, berarti gitu, jangan cepat termakan iklan gitu ya. Betul sekali. Berarti banyak aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Boleh diceritakan salah satunya mungkin? Iya, kebetulan saya bulan lalu sudah lakukan KIE di Kabupaten Takalar. Lumayan sekali audiensnya, kemudian juga ada sharing-sharing, ada gini Kak, saya ada permasalahan tentang misalkan saya sudah termakan omongan iklan berlebihan gimana, jadi kita saling sharing. Kemudian juga ada yang beberapa kami sudah laporkan ke Balai Besar POM di Makassar mungkin tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi intinya kami aktif untuk melakukan KIE kepada masyarakat. Luar biasa. Nah, boleh dong cerita pengalamannya, kita ke Shelby. Shelby, boleh dong cerita pengalamannya selama menjadi duta kosmetik aman ini, melakukan berbagai kegiatan KIE gitu ya. Silakan. Ya Kak, terima kasih banyak Kak sebelumnya. Jadi ini sangat menarik karena bagi kami itu sebagai duta kosmetik aman, terkhusus berfokus pada Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya ini adalah pengalaman yang sangat berharga, dan menurut saya ini lebih dari pengalaman, tapi ini adalah sebuah amanah bagi kami tersendiri untuk melaksanakan, untuk menyebarkan informasi-informasi
dan memberikan edukasi terhadap masyarakat luas, terutama pada generasi-generasi kami ini, Kak. Yang dimana kalau saya sendiri sudah melakukan beberapa KIE juga bersama dengan DJ, kemudian bersama dengan teman-teman duta yang lainnya. Kami juga sudah intinya kami sudah sharing, kami sudah menyebarluaskan apa saja sih berita yang sebenarnya betul dan yang mesti dihindari oleh teman-teman teman-teman sebaya kami. Berarti ketemu masyarakat yang apa istilahnya tuh ada keluhan mungkin gitu ya? Iya, betul sekali. Saat kita melaksanakan KIE biasanya di akhir-akhir sebelum closingan gitu biasanya teman-teman itu saling sharing kalau ada teman-teman yang pernah sampai beruntusan karena penyalahgunaan hal-hal tersebut. Gara-gara sembarang pakai kosmetik akhirnya muncullah yang tadinya pengen kinclong akhirnya glowing jadi gitu ya. Seperti kita tahu bersama ya ada banyak masalah kulit yang muncul kalau misalnya pakai bahan-bahan kosmetik yang tidak aman gitu. Tapi gimana sih sebenarnya cara memilih kosmetik yang aman, yang istilahnya tidak berbahaya gitu dan legal? Iya, terima kasih Kak. Ini menarik. Kami punya ceritanya tagline lah ya. Apa itu? Jangan lupa cek klik. Apa itu klik? Jadi yang pertama itu kita harus cek kemasan terlebih dahulu. Kemasan ya. Kan setiap produk itu pasti punya kemasan. Nah, kita harus pastikan nih sebelum kita pakai produk, pastikan kemasannya itu dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. Itu yang paling penting sih. Pasti coverannya dulu kita lihat sebelum kita pakai sesuatu. Terus kita harus cek label. Pastikan label yang tertera pada produk itu jelas informasinya. Misalkan ada informasi tentang apa komposisinya dan lain-lain sebagainya. Pastikan juga kalau dia ini tidak mudah untuk terlepas dari kemasan. Karena pasti kalau mudah terlepas pasti abal-abal dong, Kak. Karena proses produksinya tidak dilakukan dengan baik gitu. Yang paling penting nih Kak, I-nya. Itu cek izin edar. Nah, ini yang paling penting karena seperti yang disebutkan oleh Bu Dananing tadi, tugas dari BPOM sendiri adalah mengeluarkan izin edar ke produk yang ada. Jadi kita harus cek nih teman-teman semua izin edar yang ada di produk. Pastikan sudah ada kode notifikasi ditandai dengan adanya huruf N dan 11 digit angka. Ini bisa dicek di aplikasi BPOM Mobile. Ada tersendiri kan. Ada aplikasinya ya. Banyak loh Kak yang biasa memalsukan. Jadi harus dicek kebenarannya di aplikasi BPOM Mobile gitu. Jangan sampai hanya mencatut aja ini tersertifikasi dapat izin ternyata enggak ya. Iya, betul sekali. Terakhir Kak. Apa itu? K. Jadi kita harus pastikan produk kita itu punya tanggal kadaluarsanya gitu. Mencantumkan kapan sih masa kadaluarsanya. Karena jangan sampai kita pakai produk yang sudah kadaluarsa. Tentunya selain abal-abal berbahaya dan tentunya juga kayak bisa merusak dari kulitnya kita itu sendiri. Benar. Gitu. Paling penting nih Kak, jangan mudah termakan oleh omongan iklan yang berlebihan. Baik. Karena maksudnya jangan mudah untuk mau instan gitu, karena sesuatu yang bagus itu perlu proses yang panjang. Benar. Gitu. Mie instan aja pakai proses kan ya. Jadi tadi jangan lupa cek klik ya dari kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Ini udah pintar saya ya. Kita akan kembali pada obrolan materi ini bersama dengan para narasumber saya. Jangan kemana-mana. Kembali lagi masih di Pautere, masih membahas tentang cara cerdas memilih kosmetik yang aman. Dan tadi udah dijelaskan nih sama DJ dan Shelby gitu ya, bahwa ternyata kalau kita mau beli produk itu harus cek klik terlebih dahulu ya. Apa itu klik? Tadi udah dijelaskan kemasan, label, izin edar dan kadaluarsanya. Tapi kan kadang-kadang ya kalau kita lihat kemasan itu ada izin edarnya. Halal gitu ya mungkin ya, izin edar, kadaluarsanya semuanya lengkap di kemasan. Cuman itu tadi kadang-kadang ada yang memalsukan izin edar yang harus kita tahu bersama gitu ya. Cara mengecek izin edar itu yang benar dan yang ilegal, istilah yang palsu dan yang asli itu seperti apa, Shelby? Oke, jadi ini sangat menarik. Ini adalah sebuah ketika kita mengecek klik tersebut, karena ada banyak sebenarnya cara untuk bisa mengecek apakah produk tersebut legal dan juga mempunyai izin edar. Nah, salah satu cara diantaranya adalah aplikasi BPOM Mobile yang dimana dikeluarkan langsung oleh Badan POM Republik Indonesia untuk mempermudah masyarakat, baik itu masyarakat
masyarakat generasi kami ataupun masyarakat lainnya secara luas dipermudah dengan adanya aplikasi Bepom Mobile. Iya. Jadi tunjukkan. iya, ini aplikasi Bepom Mobile ini ada sebenarnya ada 4 fitur di dalamnya. Yang pertama kita bisa scan barcode. Nah, di sini scan barcode yaitu scan 2D barcode yang biasanya ada pada kemasan-kemasan suatu produk. Nah, kita bisa nge-scan di situ dan kita bisa mengetahui apakah produk tersebut aman, apakah produk tersebut ilegal dan mempunyai izin edar. Kemudian selain kan biasanya kalau kita mau ngecek scan barcode tuh di barcode-nya itu biasa kayak terkendala entah itu cara kita mengambil gambarnya, iya pada saat nge-scan-nya. Nah, ada fitur lain yang untuk mempermudah hal-hal tersebut. Nah, jadi Bepom Mobile itu juga mempunyai fitur cek NIE. Nah, di sini cek NIE kita bisa mengecek nomor izin edarnya dari suatu produk. Nah, di sini ada beberapa kategorinya, Kak. Iya. Yang pertama ada kategori nomor registrasi, kemudian ada kategori nomor dagang, dan yang terakhir ada nama produsen. Nah, ketika kita mau mengecek nomor izin edarnya, kita bisa memilih beberapa kategori, kemudian kita pilih klik keywordnya, kita mencari pencariannya, kemudian nanti aplikasi Bepom Mobile akan mengeluarkan apa sih yang kita cari seperti itu. Kemudian langsung keluar gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, selain kita bisa mengecek legalitas dari suatu produk, kita juga diberikan fitur yaitu pengaduan. Nah, ketika kita mengecek produk kemudian tidak di scan to di barcode-nya tidak bisa, kemudian mengecek izin edarnya juga tidak bisa, kita bisa melakukan pengaduan. Dan tentunya pengaduan yang kita lakukan akan langsung ditanggapi oleh aplikasi yang bernama Bepom Mobile. Jadi sekedar informasi bahwa aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di semua HP gitu. Ada di App Store ataupun atau di Play Store. Nah, seperti itu. Dan kemudian ini gratis berarti ya? Iya, gratis dong, Kak. Ini untuk masyarakat secara luas. Nah, selain ketiga fitur tersebut, ada fitur yang paling menarik menurut saya yaitu yang namanya fitur berita. Nah, di sini kita bisa mengetahui berita-berita apa sih, berita-berita yang anti hoax gitu, yang iya betul sekali, apalagi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Tentunya penyebar luasan hoax itu sangat mudah sekarang ya, Kak, apalagi masyarakat bisa tertipu dengan hoax. Nah, Badan POM Republik Indonesia mengeluarkan fitur berita yang pertama untuk meminimalisir berita-berita hoax seputaran produk-produk kecantikan ataupun produk-produk pangan seperti itu, Kak. Iya. Jadi dari aplikasi Bepom Mobile ini selain kita bisa mengecek langsung produknya legal atau tidak, dapat izin atau tidak, juga bisa mengcounter berita-berita hoax biar tidak termakan iklan dengan mudah gitu ya. Mungkin klaimnya di internet ini aman, ini memutihkan dan segala macam, ketika dicek ternyata salah, itu hoax. Semuanya bisa dicek langsung di Bepom Mobile gitu ya, dan ini bisa di-download secara gratis gitu ya. Oke, ini sangat memudahkan, tapi kita harus meluruskan juga nih kepada masyarakat ketika udah tahu cara pengecekannya, cara memilihnya salah satu dengan aplikasi gitu ya. Kita juga harus menyadarkan masyarakat mungkin ya, Bu Naning, terkait dengan bahayanya yang ditimbulkan ketika kita menggunakan kosmetik yang mengandung bahan-bahan atau zat berbahaya, Bu Naning ya. Apa saja itu? Ya, beberapa bahan berbahaya yang memang dilarang dalam kosmetik, di antaranya yang sering disalahgunakan adalah merkuri. Merkuri, tahu kan Mbak, air raksa itu suatu logam berat yang bersifat sangat toksik atau beracun ya. Itu bisa menyebabkan kerusakan kulit maupun kerusakan sistemik dalam tubuh kita. Itu bahayanya. Ya, akibatnya sih biasanya itu tadi ya, katanya mukanya beruntusan merah-merah, kemudian hitam terkelupas. Nah, tapi yang lebih berbahaya lagi bahaya sistemiknya, karena dia masuk ke dalam tubuh, terserap ke dalam tubuh, kemudian masuk ke organ-organ. Nah, itu merusak organ-organ, terutama sistem susunan saraf juga. Kemudian pasti nanti akan lari ke ginjal, dan dia juga bersifat karsinogen. Karsinogen itu pencetus timbulnya kanker. Kemudian yang kedua ada hidrokinon. Hidrokinon itu suatu zat yang suka dipakai juga diklaim sebagai pemutih. Nah, itu juga harus hati-hati, karena kalau pemakaiannya itu sebenarnya untuk kosmetik yang umum sudah dilarang hidrokinon itu, tapi mungkin masih ada penggunaan melalui dokter ya. Kalau dokter sebenarnya kan penggunaannya itu
case by case. Oke, dan itu bahayanya sangat-sangat, aduh apa ya, kalau saya bilang kita harus elus-elus dada ya. Kalau misalnya jangan sampai amit-amit kita kena ya, dan terpapar bahan-bahan berbahaya seperti yang disebutkan Iya, tadi. betul. Terakhir nih mungkin dari Himbauan teman-teman ya. Duta Kosmetik Aman Oke. sebelum kita ke Bu Nani gitu, apa yang pengen disampaikan nih kepada masyarakat, kepada pemirsa iNews, khususnya teman-teman milenial kita ya yang menyaksikan obrolan kita hari ini. Iya, terima kasih Kak. Tentunya pesannya sih jangan sampai salah guna kosmetik itu Kak. Jangan mudah termakan iming-iming putih sekejap atau glowing sekejap gitu kan. Itu yang berbahaya, yang sekejap, karena skincare atau kosmetik itu gunanya merawat, bukan untuk mengobati gitu, seperti yang disebutkan oleh Bunda Naning tadi. Jadi tentunya pilih-pilihlah dulu, sesuaikan juga dengan kondisi kulit, kemudian juga jangan sampai kita menyesal di belakangan Iya, gitu, benar. karena walaupun glowingnya itu cepat dan dilihat dengan nyata itu wah glowing sekali gitu, tapi di belakangan kita menyesal karena tiba-tiba merah, Iya, tiba-tiba iya. muncul kehitaman dan lain-lain sebagainya. Jadi lebih baik kita berproses, lebih baik kita kulit ya kita sehat, bersih, tapi tidak glowing tapi merah gitu. Lebih baik kita kulitnya sehat gitu. Jadi untuk teman-teman semua, terutama kaum milenial, untuk seumurannya kita terutama, jangan sampai salah menggunakan kosmetik. Lebih baik kulitnya kita sehat dan bersih, karena inner beauty itu lebih penting. Orang punya kecantikan Iya, masing-masing betul. gitu ya. Terima kasih Iya, Shelby. Kak. Terakhir dari Ibu Naning, apa Iya. imbauannya untuk masyarakat? Iya, saya menambahkan sedikit yang tadi ya. Jadi kita harus punya paradigma bahwa cantik itu adalah sehat kulitnya, bukan cantik itu adalah putih. Benar. Kalau putih hitam itu sudah digariskan dari sana ya. Apalagi kita di daerah tropis, memang tidak bakalan putih karena kita dikasih pigmen banyak. Pigmen itu untuk melindungi kita dari sinar matahari. Nah, itu. Nah, kemudian himbauannya kepada semuanya ya, adik-adik milenial maupun yang kolonial, semua lah ya, Iya, yang iya, iya. ibu-ibu gitu. Jadi jangan mudah tergoda oleh iklan dan promosi kosmetik yang kadang-kadang menggiurkan ya. Namanya promosi kan kadang-kadang menggiurkan. Kemudian cerdas dalam memilih kosmetik, tadi sudah diceritakan panjang lebar dengan ceklik tadi. Kemudian ini tips untuk pada saat memakai kosmetik, cuci tangan, bilas bersih-bersih kalau mau mengaplikasikan kosmetik. Iya. Kosmetik tidak dipakai untuk sharing ya. Oke. Kosmetik itu pribadi. Jadi jangan, oh saya jam lipstick ya, gitu jangan, Ini gitu ya. banyak nih Kemudian simpan kosmetik itu untuk menghindari pencemaran, terutama untuk yang krem-krem itu. Terima kasih banyak Bu Naning untuk Iya. waktunya. Shelby, DJ juga terima kasih banyak. Semoga dari obrolan kita hari ini masyarakat bisa tercerahkan, apalagi teman-teman milenial ya, yang memang jadi sasaran empuk untuk produk-produk kita di Makassar aja tuh betul, banyak sekali. betul, Kemudian bermunculan produk-produk kosmetik, kemunculan pabrik-pabrik produksi kosmetik gitu yang harus kita waspadai bersama. Salah satunya tadi dengan cara ceklik dan pakai aplikasi Bepom Mobile. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya, sehat dan semoga kita terhindar dari semua produk-produk kosmetik berbahaya dan ilegal. Saya Rifa Majid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maki tapada salama.